Hello YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami menemukan mobil yang akan populer di Indonesia. Tadinya kami hanya ingin menampilkan melalui Instagram Live, namun kami berubah pikiran dan ingin membuat video ini. Inilah Toyota CHR. Di Gias tahun lalu Toyota menampilkan konsep car-nya mobil ini. Namun sebenarnya saat itu di beberapa negara baru dikeluarkan. Ini adalah pesaing terberat daripada Honda HR-V dan sama-sama sangat mirip kepanjangannya. Kalau HR-V adalah High Rider Revolutionary Vehicle yang menurut kami nama yang aneh. Tapi malah diikuti oleh Toyota karena kalau Toyota CHR adalah coupe atau coupe high rider. Ada juga dari sumber lain katanya namanya compact high rider. Ada apa dengan kata high rider? Mungkin biar macam night rider. Kami juga pernah baca bahwa aslinya kepanjangannya adalah crosshatch runabout. Dan ketika kami iseng browsing kata high rider, yang keluar adalah ini. Dan ini. Kalau yang berhubungan dengan mobil adalah ini. Sekarang kita bahas mengenai desain eksteriornya. Ini sebenarnya macam Nissan Juke yang seperti buah durian. Ada yang cinta sekali dan ada juga yang benci sekali. Desain Toyota CHR ini memang agak modern, penuh dengan kelancip-lancipan dan lekuk-lekukan yang seksi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Kalau menurut kami desainnya bagus. Ya memang Anda jarang mendengar kata bagus dari kami untuk brand yang ini. Tapi ini benar dari lubuk hati yang paling dalam. Kadang desain modern mengorbankan banyak hal. Misalnya luasan kaca. Itu kaca pintu belakang kecil sekali dan kaca belakangnya juga kecil sekali, yang membuat untuk susah melihat ke belakang. Dengan spoiler belakang yang pasti akan aneh kalau tidak dipasang. Spion kirinya ada 3, 1 yang utama dan 2 kecil-kecil untuk alat bantu parkir. Ini karena terlalu kecilnya ngelihatnya seperti ngeker pakai sedotan. Dulu pertama kali melihat HR-V yang generasi kedua, menurut kami juga bagus dan juga kesan modern. Tapi Honda HR-V menjadi sangat kuno desainnya setelah melihat musuhnya yang baru ini. Tapi sangat disayangkan, segala-gala yang ada di Honda HR-V ditiru di sini. Selain namanya, yang menjadi ciri khas Honda HR-V adalah handle pintu belakang yang ngumpet. Jadi seakan-akan mobilnya ada 2 pintu atau 3 pintu kalau ngitung bagasi. Nah, di CHR juga diikuti. Sayang sekali desain mobil yang sudah bagus-bagus tapi malah jadi follower. Untuk yang ini remnya 4-4-nya disc. Mudah-mudahan di Indonesia tidak dipangkas lagi dengan menggunakan rem tromol di belakang. Safety ratingnya di crash test Euro NCAP mencapai bintang 5. Ini bagus sekali. Tapi itu adalah versi Eropa. Lihat airbagnya banyak sekali, mekar di mana-mana. Yang ini adalah versi Jepang, negara tempat lahirnya brand besar ini. Ketebalan besinya seperti ini. Kami tidak bisa mengukur. Ya sudah-sudah kalau untuk Indonesia ditipiskan. Kami akan tanya mbak-mbak JDM untuk lebih detail spesifikasinya. Ternyata dia tidak bisa bahasa Indonesia. Walaupun kami terus memaksa, akhirnya kami pakai bahasa Inggris. Ternyata dia juga kebingungan. Akhirnya kami suruh pergi tuh mbak-mbak JDM dan mencari tahu sendiri. Di Jepang ada versi yang 4-wheel drive-nya. Karena memang pada umumnya mobil yang dijual di Jepang ada pilihan 4-wheel drive-nya.
Jangankan yang bentuk SUV kecil begini, Alphard aja ada versi 4-wheel drive-nya. Maksudnya all-wheel drive. Ada yang lampu depannya seperti ini untuk yang murahnya, dan ada yang seperti ini untuk yang mahalnya. Sangat menarik. Ada dua pilihan mesin, yaitu 1800cc hybrid dengan kode mesin 2ZR FXE. Dan sebenarnya Anda buang-buang waktu mendengarkan kami bicara tentang mesin hybrid ini, karena tidak akan masuk di Indonesia, tidak akan pernah masuk di Indonesia, kecuali peraturan di Indonesia sudah pinter cara ngitung pajaknya. Nah, mesin satu lagi adalah ini, mesin barunya Toyota 8NR FTS. Merupakan mesin 1200cc yang berturbo, menghasilkan tenaga 116 horsepower dengan torsi maksimal 185 Nm di RPM 1500 sampai 4000. Dan menurut kesaksian reviewer luar yang sudah ngetes mobil ini, katanya mesinnya enak. Itu semua berkat turbo. Kami suka turbo. Dan Anda juga buang-buang waktu mendengarkan kami menjelaskan tentang mesin barusan, karena mesin turbo yang enak ini tidak akan masuk di Indonesia. Dengan pelitnya Toyota untuk Indonesia, mesin yang nanti akan dipakai untuk Toyota CHR adalah mesin Yaris 1500cc. Kenapa? Karena mereka mau untung besar atau mau jual murah sekali mobil ini dengan memakai mesin yang sama dengan line produksi mereka yang lain. Maka biaya produksi juga akan menurun dan tidak ada investasi besar untuk after sales service. Gara-gara masalah duit berarti kami orang Indonesia tidak kebagian turbo. Indonesia ini adalah market yang besar dan tidak boleh diremehkan seperti itu. Kami mau turbo. Kami mau CHR turbo. Kami suka turbo. Sudahlah, kita bahas interiornya dulu. Sebelum kita masuk ke dalam mobil ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe dan tekan tombol lonceng apabila belum. Ini dia interiornya yang senada dengan eksteriornya. Kesan modernnya sangat terlihat di sini. Dashboardnya bertumpuk-tumpuk macam lapis legit yang ditekuk-tekuk secara modern. Juga dengan aksen ciri khas sendiri. Bentuk itu jajaran genjang. Bukan, ini hampir jajaran genjang, atau mungkin kotak dengan siku-siku yang membulat. Untuk versi Eropa, interiornya ada aksen biru-birunya, mungkin karena hybrid. Untuk versi Jepang ini, dashboardnya empuk. Walaupun ada jahit-jahitan palsu, tapi jahit-jahitan palsunya itu empuk. Dan menurut kami tidak apa-apa pakai jahit-jahitan palsu kalau empuk. Materialnya dimahalkan untuk di Jepang. Tebakan kami nanti untuk versi Indonesia akan pakai plastik murah untuk menghemat biaya produksi. Mudah-mudahan kami salah, karena kami benci sekali dengan jahit-jahitan palsu di plastik murah. Konsol besar pemisah antara supir dan penumpang ini besar. Mengingatkan kami pada mobil, ya, Honda HR-V. Pada konsol ini ada shifternya yang pakai pencetan di depannya. Ada 3 tombol ini. Kalau yang versi turbo tidak ada tombol EV mode untuk pengaturan fungsi hybrid. Dan electric parking brake di sini. Persis, maaf, salah klip. Ini adalah HR-V. Ini yang CHR. Ada 2 tempat gelas. Dan tempat ini lumayan besar. Ngumpet di depannya ada juga tempat untuk taruh sesuatu. Tiap pintu juga ada tempat gelasnya, jadi tidak boleh komplain kehausan. Lacinya agak luasnya biasa saja. Instrumen klasternya macam ini, cukup mudah dibaca. Gauge sebelah kiri adalah seperti ini kalau yang hybrid.
Charging berarti ngerem sambil ngecharge baterai, eco lagi jalan hemat, dan power lagi berboros-boros. Karena untuk yang hybrid sebenarnya tidak terlalu kencang. 0 sampai ke 100 km per jam butuh waktu 11 detik lebih sedikit. Ada yang pernah tes, hasilnya 11,3 detik. Klaimnya Toyota adalah 11 detik. Ini lucu juga kalau ada di versi Indonesia. Untuk yang 1200cc turbo, kabarnya performa 0 ke 100 km per jamnya hampir-hampir sama dengan yang hybrid. Nanti kami jelaskan lebih lanjut di akhir video kenapa yang turbo itu penting. Joknya bentuknya cukup bagus. Untuk yang hybrid dapat setengah-setengah fabric dan kulit. Untuk yang turbonya dapat fabric semua. Ini bentuknya kotak-kotak macam diamond di kartu, juga tercetak di door panel. Walaupun ini dari plastik, tapi sebenarnya bagus juga. Posisi duduknya enak, dan ini yang bikin lebih enak. Setirnya bisa diatur, bukan hanya tilt, tapi juga teleskopik. Jarak dari setir ke badan sangat penting untuk bisa diatur-atur untuk kenyamanan, dan menurut kami untuk keamanan juga. Mudah-mudahan nanti untuk Indonesia dapat pengaturan teleskopik juga. Setirnya juga menyenangkan jempol Anda. Untuk pengaturan AC-nya ada layar yang simple dengan tombol-tombol asli. Kami suka tombol-tombol asli. Bisa pencet-pencet tanpa dilihat, tanpa melepas pandangan dari jalan. Head unitnya aneh juga. Bahkan untuk versi yang Jepang, navigasi itu adalah opsional, ekstra. Rupanya untuk kaumnya sendiri juga pelit Toyota ini. Tidak seperti di Eropa, malah dapat macam head unit yang terintegrasi. Kemudian kami duduk di belakangnya. Karena sudah belajar di Honda HR-V, maka kami tahu tempat handle pintunya. Bentuk handle pintunya cukup menarik, macam membuka lemari es zaman dulu. Duduk belakangnya mobil ini tidak terlalu luas. Legroomnya masih ada tersisa di belakang posisi nyetir kami. Headroomnya juga masih lumayan ada. Mungkin kalau pakai helm bisa mentok. Di belakang sini jauh lebih luas daripada Nissan Juke dan lebih sempit daripada HR-V. Satu hal lagi yang Anda harus tahu mengenai duduk di belakang sini. Anda tidak boleh klaustrofobia karena di sini bukan tempat yang luas. Dan dilengkapi dengan jendela yang kecil yang juga membuat jadi gelap dan suram. Kemudian bagasinya, ya seluas ini. Sayang sekali kami tidak bawa bag golf untuk mencoba. Kalau jok belakangnya dilipat bisa buat bobo-boboan karena rata, tapi tidak bisa buat camping karena ya tidak seluas itu juga. Sebentar lagi mobil ini launching di Indonesia. Tidak dengan mesin 1800 hybrid karena sangat amat mahal karena peraturannya, dan juga tidak dengan 1200cc turbo. Tapi jangan terlalu sedih karena yang 1200cc turbo otomatiknya memakai CVT. Kami tidak suka CVT. Kami iri dengan yang di Eropa dapat 1200cc turbo manual. Mereka bisa bersenang-senang. Untuk Indonesia hanya dapat satu pilihan mesin, yaitu mesinnya Yaris 1500cc yang membosankan itu. Dan pasti akan terasa lemah syahwat karena si HR lebih berat daripada Yaris. Semua untuk kehematan biaya produksi dan kehematan investasi after sales service. Semua itu agar harganya masuk untuk kantong orang Indonesia, juga agar bisa bersaing dengan Honda HR-V. Itulah jawaban brandnya kalau ditanya, mungkin. Kami tetap tidak setuju. Kami ingin yang terbaik untuk Indonesia. Jangan pelit untuk kaum sendiri, jangan pelit untuk urusan safety, dan jangan pelit untuk urusan kesenangan kami. Kami ingin mesin 1200cc turbonya, kalau perlu dengan transmisi manual, agar kita orang Indonesia bisa bersenang-senang juga. Ini sebabnya kenapa kami suka turbo. Karena dengan mesin yang sudah standar berturbo, hanya dengan modifikasi ringan saja, bisa menambah tenaganya yang sangat signifikan. Kami ingin Anda semua share video ini ke semua orang di seluruh kota, provinsi, negara,
agar Toyota mendengar kata-kata kami, yaitu kami suka turbo. Buat yang belum kebagian baju dan topi Kami Suka Turbo, bisa diorder di Wikipedia, di akun Motomobi Official Merchandise, dan Autonet Gear. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas di video ini dan subscribe channel Motomobi berikut dengan tombol loncengnya apabila belum. Terima kasih telah menonton. My name is Perseus.